Selamat pagi para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pagi hari ini, situasi lapangan di mana tempat saya berolahraga relatif sepi. Karena maklum ini bulan puasa, jadi tidak terlalu banyak orang yang berolahraga. Matahari juga masih sedikit malu-malu ya untuk menyinari kita, tapi bersyukur lumayan kita dapat hangat, udaranya juga segar, tidak terlalu cerah memang, tapi juga tidak terlalu mendung. Mudah-mudahan hari ini tetap kesehatan, kesegaran, kebugaran menyertai kita semua. Para sahabat sehat, dalam edisi kali ini saya ingin kita berbincang-bincang sejenak mengenai sesuatu hal yang banyak dialami oleh kita wanita. Berapapun usia kita, mulai dari remaja putri sampai dengan usia reproduksi, sampai dengan kita yang sudah menopause, kita pernah mengalami ini. Apa itu? Adalah masalah keputihan. Dalam istilah medisnya disebut fluor albus, ya. Kalau berbicara masalah keputihan, tentu langsung kita dari akar katanya putih, tentunya mengeluarkan sesuatu yang warnanya putih dari liang vagina kita. Nah, sebenarnya apapun yang keluar ya selain darah tentunya, itu bisa dikategorikan di dalam keputihan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya hormon estrogen, di mana ini berpengaruh di mana saat kita mungkin ovulasi ya, keluarnya sel telur dari indung telur kita, atau di saat munculnya gairah seksual, atau karena pengaruh mungkin alat kontrasepsi yang kita pakai, atau karena sebab-sebab yang lain. Nah, para sahabat sehat, keputihan sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi dia merupakan suatu gejala di mana ini ada yang masih dalam kategori normal, tapi ada juga yang sudah tidak normal. Dalam sesi yang lalu pernah saya sampaikan bahwa secara alami pH vagina kita itu adalah asam. Pada kondisi tertentu di mana itu akan berubah menjadi basa, atau karena ulah kita yang kurang tepat sehingga menyebabkan terjadinya keputihan yang tidak wajar atau yang tidak normal. Para sahabat sehat, tentunya kita harus bisa membedakan mana yang masih disebut keputihan normal, mana yang sudah tidak normal. Nah, tadi saya katakan bahwa secara alami memang aktivitas daripada lendir serviks, lendir daripada mulut rahim kita itu mengeluarkan cairan di mana itu bertugas untuk membersihkan dari pengaruh bakteri jahat atau infeksi. Juga bertugas untuk melumasi vagina kita. Sehingga mohon maaf ini tidak benar bahwa istilahnya aduh saya ini minder atau merasa nggak pede terhadap suami saya karena kok rasanya basah terus, liang vaginanya kok terasa becek begitu. Nah, ini mohon maaf mitos-mitos yang kurang tepat, karena memang sekali lagi saya katakan disitulah peran daripada lendir serviks untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam vagina kita. Nah, kalau memang sudah berubah warna atau bau, ya katakanlah yang normal tadi saya katakan putih kan ya, jadi kuning bahkan kehijauan, berbau, gatal, panas seperti rasa terbakar, nyeri. Nah, ini memang sudah tidak normal. Dimana tentunya penyebabnya bisa karena tadi saya katakan infeksi, entah itu bakteri, entah itu jamur, ketidakseimbangan hormon, atau bahkan terjadi yang disebut dengan penyakit menular seksual. Nah, para sahabat sehat, kita tidak boleh mendiagnosa sendiri ya. Pastikan diagnosa yang betul kepada orang yang tepat.
Maksud saya, periksalah Anda bila mengalami hal-hal yang tidak wajar tadi kepada dokter kandungan atau minimal kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa di puskesmas, kepada bidan atau perawat atau dokter umum. Tentunya mereka akan bisa men-screening atau mendeteksi ini termasuk kriteria yang masih normal atau tidak normal. Kenapa saya katakan prinsip kita tidak boleh mendiagnosa sendiri? Banyak pasien datang kepada saya, mohon maaf sekali lagi, mereka merasa bahwa ya ini saya infeksi nih, ke toko obat beli antibiotik sendiri. Dokter, saya sudah minum amoksisilin habis 1 lembar, saya sudah minum metronidazol habis 1 lembar, saya sudah memakai sabun untuk cebok yang ini. Atau bahkan ada yang sampai menggunakan alat dimasukkan ke dalam vagina. Kalau boleh saya sebutkan namanya karena ini memang korbannya sudah lumayan banyak, yaitu memakai kristal X. Semacam kristal dimasukkan ke dalam liang vagina, katanya bisa membuat kering. Ya karena sifatnya adalah absorben, menyerap, kering sekering-keringnya sampai terjadi erosi, lecet atau bahkan luka yang luar biasa. Ini sudah banyak korbannya dan datang kepada saya. Makanya melalui channel ini, melalui edukasi pagi hari ini, saya ingin menghimbau para ibu, para sahabat sehat, para wanita yang mengalami keputihan yang tidak wajar, yang saya katakan tadi, berubah warna, berbau, gatal, panas, nyeri. Silakan periksa yang betul apa penyebabnya, sehingga nanti dokter akan memberi obat yang tepat. Bahkan mungkin dokter pun tidak langsung memberi obat, perlu dilakukan pemeriksaan tambahan seperti kultur. Jadi cairannya itu diambil, diperiksa ke laborat, atau mungkin pap smear ya, seperti saya jelaskan dalam sesi kanker serviks yang lalu. Prinsipnya dokter akan memberi pengobatan yang sesuai, yang tepat untuk mengatasi penyebabnya. Jadi kita kalau akan memberi obat tidak sekedar panas diberi anti panas, gatal diberi anti gatal, tapi kita harus tahu apa penyebabnya, sehingga dengan pengobatan yang tepat akan menyebabkan mengakibatkan keluhan ini sembuh total. Maksud saya tidak kambuh-kambuh lagi begitu ya. Para sahabat sehat, yang penting pada kali ini saya akan memberikan tips and trik cara pencegahan yang sederhana supaya kita tidak mengalami keputihan yang tidak wajar tadi. Yang pertama tentunya adalah masalah kebersihan vulva vagina kita. Jadi tadi saya katakan bahwa pH-nya kan asam. Jangan diubah menjadi basah. Tidak boleh menggunakan parfum atau mungkin feminine wash tapi yang memakai aroma begitu ya. Karena adanya perubahan pH dari asam menjadi basah itu bisa memicu keputihan. Jadi cukup cebok dengan benar caranya dan juga pakai apa begitu ya. Mungkin ada yang bertanya, dokter mosok cebok ada caranya? Betul sekali para sahabat sehat ya. Cara cebok yang benar, jadi arah daripada tangan kita itu jangan dari anus ke depan memasukkan kuman ya ke dalam liang vagina kita. Tapi sebaliknya jadi arah dari depan ke belakang. Paham ya maksud saya? Karena lubang kita kan deket-deket. Lubang kencing, lubang vagina dan juga lubang anus. Dari arah depan ke belakang. Menggunakan apa? Saya katakan adalah menggunakan air bersih. Itu sudah cukup. Jadi tidak harus bahwa setiap kali kita buang air kecil kita harus pakai sabun, mungkin feminine wash. Jadi sehari kalau misalkan kita kencingnya 10 kali, pakai 10 kali, tidak seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan feminine wash yang baik, yang pH-nya sesuai dengan pH vagina kita boleh dipakai, tapi sekali lagi tidak setiap saat. Mungkin satu hari karena kita merasa keputihan atau mungkin kita sedang menstruasi, itu dipakai pagi dan sore, itu sudah cukup. Tidak perlu setiap hari atau maksud saya tidak perlu setiap saat ya. Air bersih itu penting sekali, air mengalir. Kalau kita sedang bepergian di rest area, toiletnya toilet umum di mana air tergenang di dalam bak atau begitu kita tidak yakin, kita bisa membuka krannya, kita pakai yang air mengalir, itu air bersih ya. Atau mungkin kalau kita merasa tetap nggak yakin, kita mau pakai air mungkin
Air mineral begitu di botol ya boleh-boleh saja, tapi ya kan kita beli lumayan mahal. Masa harus kita buang hanya untuk cebok? Tapi sekali lagi itulah tips and trik sederhana. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan selain cara cebok dan suasana pH vagina yang tidak boleh diubah adalah menggunakan celana dalam yang baik menurut kesehatan. Nah, itu yang mana? Tentunya yang berbahan dasar katun. Ya, mohon maaf sekali lagi yang dijual dengan harga tanda petik yang relatif murah kok cantik-cantik pakai renda dari bahan nilon seperti itu, dari segi kesehatan kurang baik. Yang baik adalah yang berbahan dasar katun. Tujuannya untuk apa? Menyerap keringat, jadi tidak lembab. Yang sederhana tapi sering salah digunakan oleh kita adalah setiap saat mens nggak mens, setiap hari pakai panty liner. Katanya kalau nggak pakai panty liner merasa nggak pede, nanti keluar cairan. Justru itu tidak boleh, semakin lembab. Pakai celana dalam katun sudah itu. Setiap habis cebok, lap kering, sudah seperti itu saja. Jadi kita menggunakan mungkin membawa khusus sapu tangan khusus ataupun tisu boleh saja, tapi yang jelas sehabis cebok kan basah nih air. Nah itu kita keringkan, kita pakai celana dalam yang dari bahan dasar katun. Itu sudah cukup membantu. Kemudian yang terlalu ketat juga, mohon maaf itu ya, kalau ukuran kita memang L, jangan pakai yang S atau M, terlalu ketat. Kemudian juga pakai celana jeans yang juga ketat sekali, itu juga tidak baik ya. Jadi sekali lagi saya tidak anti pakai celana jeans, tapi silahkan tidak boleh terlalu ketat, baik itu celana dalam maupun celana luarnya ya. Jadi sekali lagi itulah tips and trik yang sederhana. Dan ini mohon maaf, saya yakin di antara kita para pemirsa daripada channel ini tidak ada, tapi mudah-mudahan ini tetap juga bermanfaat. Pesan sponsor yang paling penting adalah selain mencegah keputihan, juga mencegah kanker serviks dan mencegah yang lain-lain penyakit menular seksual adalah tidak boleh gonta-ganti partner seksual. Jadi untuk kita yang sudah menikah ya sudah, pasangan kita satu suami satu istri. Yang belum menikah nggak usah pakai istilahnya seks bebas, ya itu kan hidup-hidupku, saya tidak perlu dinasehati. Mohon maaf sekali lagi bahwa kita sebagai wanita yang kepingin mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, tetap tidak boleh melakukan unsafe sex. Karena sekali lagi dampaknya seperti saya jelaskan dalam sesi kanker serviks yang lalu, itu luar biasa sekali. Begitu kira-kira para sahabat sehat, apa yang bisa saya sampaikan mengenai keputihan. Jadi sekali lagi, hal sederhana yang selalu kita alami, tapi tolong jangan merasa malu untuk berkonsultasi kepada orang yang tepat. Karena seringkali pasien datang kepada saya karena sudah keputihan 1 tahun dibiarkan saja sampai berbau busuk dan sebagainya. Ternyata itu merupakan gejala awal daripada kanker serviks. Nah ironis sekali, padahal kan masih bisa dicegah seandainya itu ketahuan sedini mungkin. Para sahabat sehat, tidak usah takut, tidak usah merasa kok kita ini ribet ya, jadi perempuan kok macam-macam nih penyakitnya. Sebenarnya tidak ya. Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sempurna, yang baik. Tinggal tugas kita bagaimana kita memelihara kesehatan kita. Tentunya tujuannya adalah menuju kualitas hidup yang lebih baik. Sesuai dengan tujuan daripada Puas Channel adalah edukasi wanita menuju hidup yang berkualitas. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Sampai jumpa di lain kesempatan.